Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk mata kuliah analisa produktivitas, kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang peningkatan produktivitas perusahaan dengan sistem produksi just in time. Nah, kita awali dulu tentang pengertian dari sistem just in time. Di sini adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan dan pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time ini adalah satu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi itu didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Just in time ini adalah suatu filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan dan memaksa yang mendukung produksi yang ramping atau konsep lean. Jadi produksi yang ramping itu disebut juga sebagai lean production. Itu memasok pelanggan persis sesuai dengan keinginan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya dan tanpa ada pemborosan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Itu adalah pengertiannya menurut Heiser and Render tahun 2004. Sasaran utama dari just in time itu adalah untuk meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai. Jadi semua kegiatan yang dinilai pemborosan itu dihilangkan. Sasaran just in time ini menitik beratkan pada continuous improvement, yaitu untuk mencapai biaya produksi yang rendah, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, kualitas dan reliabilitas produk yang lebih baik, dan juga untuk memperbaiki waktu penyerahan produk akhir dan memperbaiki hubungan kerja antara pelanggan dengan pemasoknya. Just in time ini memiliki 8 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah seek a produce to order production schedule, kemudian ada secondary production, kemudian seek eliminate waste, kemudian seek continuous product flow improvement, dan lain-lain. Sampai ada 8 prinsip dasar. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa eliminasi pemborosan merupakan jantung dari just in time. Dengan mengeliminasi pemborosan, maka perusahaan akan menghasilkan produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Dan berdasarkan uraian di atas, maka indikator just in time yang dimunculkan adalah biaya produksi yang rendah, kemudian tingkat produktivitas yang lebih tinggi, hubungan antara pelanggan dengan pemasoknya. Keberhasilan just in time itu tidak terlepas dari peran pemasok. Oleh karena itu, hubungan antara pemasok dengan pelanggan harus dijaga dengan baik. Kemitraan just in time itu ada ketika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan sebuah sasaran bertimbal balik untuk menghilangkan pemborosan dan untuk menekan biaya. Ada 4 sasaran kemitraan just in time, yaitu yang pertama, penghilangan aktivitas yang tidak perlu, kemudian yang kedua, penghapusan persediaan di pabrik, yang ketiga, penghapusan persediaan yang transit, yang keempat, penghilangan para pemasok yang lemah. Jadi supplier-supplier yang dianggap lemah dalam hal memasok bahan itu bisa ditiadakan. Sistem produksi di sini yang terkait dengan kunci utama keberhasilan just in time adalah bisa menghasilkan produk sesuai jadwal berdasarkan permintaan pelanggan. Di sini berdasarkan Aryani tahun 2003 mengatakan bahwa dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan, maka perusahaan perlu untuk menggunakan sistem produksi tarik atau pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban, dan di dalam sistem Kanban ini nantinya digunakan untuk memulai adanya transaksi. Di dalam sistem produksi tarik atau pull system, permintaan pelanggan ini menentukan master production schedule untuk sistem produksinya. Dari sini, sistem produksi harus dapat mengubah laju produksi baik secara mingguan ataupun harian dan menjadikannya untuk pemenuhan perubahan permintaan pelanggan. Kemudian di sini adanya kemajuan barcode system. Barcoding system ini
Dapat digunakan juga untuk mengintegrasikan transaksi Kanban dengan sistem komputer. Berdasarkan transaksi Kanban dapat diidentifikasi dengan menggunakan barcode yang berbeda untuk setiap jenis Kanban yang dikeluarkan. Dan beberapa prinsip dalam perencanaan produksi ataupun jadwal produksi itu ada meliputi: satu, mencapai penjadwalan produksi harian; yang kedua, mencapai fleksibilitas penjadwalan produksi; mencapai synchronized full system; kemudian yang keempat, menggunakan otomatisasi jika lebih praktis; kemudian mencapai pabrik yang terfokus; mencapai peningkatan fleksibilitas para pekerja; memangkas produksi jumlah besar, dan mengizinkan pekerja untuk menentukan arus produksi, dan meningkatkan komunikasi dan pengendalian visual. Dari uraian di atas, maka indikator sistem produksi yang dapat dimunculkan adalah sistem Kanban dan barcode system. Kecepatan proses produksi di dalam satu pendekatan just in time itu adalah merubah bentuk yang fungsional menjadi bentuk proses sel. Dan di dalam proses sel itu sendiri, mesin-mesin itu diatur dengan menempatkan satu mesin potong, satu mesin killing, serta satu mesin pembungkus pada satu sel. Pada proses sel, setiap pekerja akan dilatih untuk berbagi tugas sehingga setiap pekerja nantinya akan dapat dipindah-pindahkan ke setiap titik di tempat produksi yang lainnya. Para pekerja tersebut dilatih tidak hanya untuk proses produksi saja, tapi juga harus bisa melaksanakan kegiatan dalam pemeliharaan mesin jika terjadi kerusakan, dan juga harus bisa mengganti peralatannya, bisa memasang cetakan mesin, membuat jadwal produksi, dan lain-lain. Sehingga harapannya para pekerja ini dirubah dari kondisi seorang yang spesialis menjadi yang multidisiplin. Kinerja produktivitas yang ada dalam just in time, di sini kalau kita tahu produktivitas itu merupakan rasio antara output dengan input. Nah, di sini pengurangan masukan atau input pada saat keluaran dan hasil itu tetap, atau penambahan pada hasil sementara masukannya tetap, dan di sini akan menunjukkan adanya kemajuan di dalam produktivitas. Dan faktor-faktor penentu keberhasilan peningkatan produktivitas itu adanya perbaikan yang terus-menerus. Sehingga ketika kita menerapkan just in time, maka harus siap untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, karena tujuannya adalah juga untuk peningkatan mutu dari pekerjaan, dan juga nantinya harapannya bisa memberdayakan sumber daya manusia yang ada dengan lebih baik. Dari uraian di atas tadi, maka dapat dimunculkan indikator dari kinerja produktivitas adalah untuk perbaikan terus-menerus dan peningkatan mutu serta pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini adalah kita bisa lihat step-step dalam langkah untuk implementasi just in time. Yang pertama, kalau kita gambarkan di sini, ketika kita terapkan full system, maka kita mungkin awali dulu dengan peletakan rak atau store pada setiap line proses. Ini adalah harapannya adalah untuk menempatkan hasil produksi line dengan lebih tepat, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menginformasikan kecepatan penjualan ditransfer ke bagian produksi. Nah, di sini kita menerapkan full system. Kemudian tahapan yang ketiga, kita menyesuaikan kecepatan produksi dengan kecepatan penjualannya. Kemudian yang tahapan keempat adalah build in quality, yaitu membangun kualitas di dalam proses. Di sini maksudnya adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan, termasuk juga mempertimbangkan tentang kualitas produk yang nantinya dihasilkan. Nah, yang perlu dilihat lagi adalah hubungan antara pemasok terkait juga penerapan dalam just in time. Di dalam just in time, maka pemasok ini untuk proses produksi dianggap sebagai mitra usaha. Jadi bukan sekedar hubungan dagang saja, tapi disebut sebagai mitra usaha. Dan hubungan ini harus berjalan secara hubungan jangka panjang. Pemasok yang dipilih biasanya cukup satu untuk setiap jenis bahan bakunya, dan perjanjian pembelian ini dibuat untuk satu periode yang panjang, yaitu sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi dengan estimasi jumlah tertentu untuk kualitas tertentu juga. Demikian bahasan untuk just in time kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.